Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana para penggugat ijazah palsu yang selalu menghujat Bapak Jokowi tentang ijazah aslinya. Ternyata mereka meminta untuk dimediasi saja dan meminta maaf sebelum sidang dimulai, sahabat-sahabat. Padahal mereka kemarin-kemarin menggeruduk kampus UGM, menggeruduk rumah Bapak Jokowi dan berkoar-koar. Kok malah sekarang minta dimediasi saja? Dan video kedua ada nih dari kader PDIP yaitu Ferdinand. Sepertinya dia juga membela Bapak Jokowi dan mengatakan bahwa tidak perlu lagi mempertanyakan ini ijazah asli atau tidak. Dan Ferdinand membongkar bahwa mereka ini para pendemo gerombolan yang selalu menyuarakan ijazah Bapak Jokowi. Mereka adalah kaum sakit hati, sahabat-sahabat. Nabi, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Sudah mengirim surat begitu untuk bersaksi kepada KPU Solo dan juga SMA 6 Solo. Surakarta. Ini respon dari Pak Taufik sebagai penggugat seperti apa? Saya menginginkan di depan hukum itu, subjek hukum itu memiliki kewajiban yang sama menghormati hukum. Salah satu bentuk menghormati hukum, ya dia mestinya mendatangi persidangan besok tanggal 24 hari Kamis di Pengadilan Surakarta sekitar pukul 10 ya. Lantas setiap persidangan ketika para pihaknya lengkap tentu akan ditanya di situ para pihak ini mau terus sidang atau mediasi dulu. Nah, tentu itu kita akan ambil mediasi. Salah satu target mediasi kita ya kalau di dalam pertemuan mediasi itu kita menunjuk mediator, kemudian di situ ditunjukkan fakta-fakta, ya berarti kita menganggap bisa saja nanti gugatan itu saya cabut begitu. Kalau memang fakta-faktanya mengatakan itu asli dan sebagainya begitu. Oke, berarti bisa disebut target utama dari Pak Taufik dan tim ini kedepannya di langkah awalnya ingin menempuh mediasi begitu ya? Mediasi karena itu proses persidangan yang mudah dan mediasi ini kan kalau di dalam bahasa ekonomi ini kan win-win solution, ya nggak ada win and lose. Kalau persidangan tetap berlangsung berarti kan ada win dan ada lose, ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan, yang dikabulkan, ada yang ditolak begitu. Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli. Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Kalau teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam, mungkin karena kelompok ini juga adalah, kalau saya perhatikan orangnya adalah orang-orang yang selalu ingin menggugat Pak Jokowi soal Ferdinand. Ya, saya kenal Ferdinand ini. Beliau politisi Demokrat dan setelah itu pindah ke PD Perjuangan. Ya, Ferdinand ini kan dulu cukup vokal lah ya, mengkritisi Jokowi, lalu tiba-tiba mendukung Pak Jokowi dan masuk PD Perjuangan. Tapi kali ini gelagatnya Ferdinand membela Pak Jokowi di saat dia masih memakai seragam PD Perjuangan, ibaratnya gitu ya. Dia politisi PD Perjuangan saat ini dan dia berani speak up ya, membela Bapak Jokowi, ya siap-siap saja lah ya. Tahu sendiri PD gimana kan. Kalau ada kadernya speak up apalagi membela Jokowi, itu nggak akan lama bakalan dipecat ya. Ya mudah-mudahan aman ya Bang Ferdinand. Tapi saya ucapkan terima kasih atas speak upnya yang positif seperti itu dan keberaniannya, itu keren banget. Kawan-kawan yang kita akan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Setelah membuat gaduh, ternyata ijazah Pak Jokowi asli, terus mau minta maaf saja gitu. Minta maaf setelah membuat gaduh, setelah orang-orang keluar caci maki, hinaan-hinaan kepada Pak Jokowi, kepada keluarga Pak Jokowi. Minta maaf, cuma minta maaf saja. Enak banget, enak sekali. Konsekuensinya bukan minta maaf, Pak, di penjara. Bapak harus berani di penjara karena Bapak sudah berdusta soal ijazah Pak Jokowi. Bukan minta maaf doang, kecuali Bapak nggak menuduh. Bapak bertanya, Bapak kan sudah menuduh, teriak-teriak Jokowi jelas ijazah palsu, 1000 miliar persen ijazahnya palsu, bla 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 bla. Bahkan ketua Anda itu si Egu Sujana bilang apa?
Jokowi penakut, tidak mau menunjukkan jasanya, penakut dia. Jelas ini jasanya palsu. Terus minta maaf gitu. Jelas kejahatan kalian itu menuduh tanpa bukti. Dan ketika dibuktikan asli cuma minta maaf. Ini pendidikan yang sangat tidak baik, teman. Ya, pendidikan kebencian yang diberikan oleh kaum pembenci ini, pendukung HTI, FPI, pendukung khilafiyah ini ya, sangat tidak baik. Dia memberikan pendidikan kepada kita bahwa kita boleh membenci, mencaci maki, menyebar fitnah, menyebar hoax, memprovokasi rakyat untuk benci, untuk marah kepada Pak Jokowi. Kalau ternyata tuduhannya salah, ternyata Pak Jokowi yang benar, ternyata Pak Jokowi yang asli, gampang minta maaf aja. Tidak semudah itu, Ferguson. Penjara, kamu harus dipenjara. Saya tidak rela kalian yang sudah memfitnah Pak Jokowi hanya minta maaf saja. Kalian harus dipenjara. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kalau kita jadi seorang Jokowi, ya, kenapa luar biasa dingin sekali sih? Dari serangan segala penjuru gitu ya, ketika dia jadi presiden sampai setelah jadi masyarakat biasa, itu luar biasa loh. Tetapi pernah nggak teman-teman bertanya, kenapa Pak Jokowi sedemikian hebatnya dalam menangani keadaan itu? Bahkan sekarang kita juga sama-sama tahu, mulai organisasi sayap para penggugat berharap dan meminta proses yang dilakukan dengan cara mediasi untuk menunjukkan ijazah palsu atau tidak. Kenapa pakai mediasi gitu? Lanjut aja pakai secara hukum gitu. Nah, kemudian kita lihat juga Amin Rais udah buang badan, cuci tangan ya. Sama seperti Tifa juga, pembicaranya dia selalu mengomong referensi yang dia dapat dari apa? Dari profesor gitu ya. Dari dokter ya, dari Prismon ya kan, dari ahli lah yang dianggap ahli, Roy Suryo gitu. Artinya itu udah cuci tangan gitu. Karena kalau memang proses yang terjadi apa yang dilakukan tim Pak Jokowi ya, emang itu akan bikin banyak masuk mereka gitu ya, terpidana mereka. Nah sekarang mulai kocar-kacir mereka gitu ya. Saya sekali lagi mau bicara, hebat sekali Pak Jokowi ya. Yang saya pantau adalah ketika Pak Jokowi didatangi oleh para nini-nini ya, aki-aki ya, ketika mereka pulang, Pak Jokowi pintar sekali, dia panggil wartawan, dia tunjukin tuh ijazah, tidak boleh ada foto. Itu apa artinya? Itu permainan psikologis war ya kan, yang membuat orang sebenarnya makin menjerit, makin berteriak. Emang yang diinginkan Pak Jokowi seperti itu. Lama-lama kalau ngadepin Pak Jokowi mereka bisa stroke gitu. Percaya sama saya.